You answered my prayers. I swear God that everybody began to breathe. Oh, merciful God, I have such need of your mercy now. Not for myself, but for my mates. For this is truly my need. Deliver them from the trials ahead, and I will repay you 1,000-fold with any sacrifice you ask of me. And if in your wisdom, you should determine that sacrifice must be my life for theirs, so that they may once again taste the freedom that has so long been denied to them. I would gladly make that covenant. My death purpose. I ask no more than My living hope. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. God, you are my living hope. Salam, selamat siang, selamat pagi Bapak-Bapak, para profesional, dan juga para pimpinan perusahaan dimanapun Bapak-Bapak berada pada hari ini. Tema kita hari ini adalah mengenai Allah yang memberdayakan pemimpin dari tempat kudus ke ruang rapat, yaitu diambil dari Mazmur 68 ayat 25 sampai 36, yaitu dengan terinspirasi perjalanan Dr. Yemi Osinbajo untuk kita sebagai pemimpin yang ingin melayani dalam pemberdayaan kepemimpinan di tempat kudus. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kepemimpinan dimulai di hadirat Allah, bukan di hadapan kekuasaan. Di Mazmur 68 ayat 25 mengatakan, orang melihat perarakanmu, ya Allah, perarakan Allahku, Rajaku, ke dalam tempat kudus. Di sini kita mempelajari bagaimana seorang kepemimpin ketika dia berjalan seorang diri di lorong katedral yang kosong, dan bagaimana juga kita seorang pemimpin berjalan di lorong kantor modern mengenakan jas, sehingga kita bisa melihat bahwa Allah yang memberdayakan pemimpin. Orang melihat perarakanmu, ya Allah. Perarakan Allahku, Rajaku, ke dalam tempat kudus. Ini bukan sekedar puisi. Ini adalah peta, cetak biru surgawi untuk kepemimpinan. Kepemimpinan dalam kerajaan Allah tidak dimulai di ruang rapat. Tidak dimulai saat malam pemilihan, di ruang pers, atau di panggung TID. Itu dimulai di tempat kudus. Dimulai di tempat ego untuk tunduk. Di tempat visi diumumkan. Di tempat para pemimpin tidak dibuat, tetapi dijumpai. Good season for us. Thank you, Almighty God, because you have blessed this land. Almighty and everlasting King, your word says that you will make us a great nation. Every one of us is a nation. Because you spoke concerning Abraham when you said, I shall make you a great nation. And we speak concerning every single person here, that you will also be a great nation. In the mighty name of the Lord Jesus. This nation will achieve the purpose for which God has created it. In the mighty name of the Lord Jesus. This nation will prosper. This nation will be fruitful. This nation will provide for all of its people in abundance. We will live in joy in this nation. We will eat of the fruit of the land. Every one of us will be blessed in the mighty name of the Lord Jesus. We will not see war in this nation. We will not see hunger in this nation. We will dwell in your presence. You will help you.
You will not fail. You will not fall. You will not be disgraced. You will know no shame. In the mighty name of the Lord Jesus. And you will live. You will not die. All of the members of your family will live. They will not die. And they will declare the wondrous works of God in this land of the living. In the mighty name of the Lord Jesus. Blessed be the name of the Lord. In Jesus' mighty name we have prayed. Amen. Di sini kita bisa melihat bagaimana seorang pemimpin seluruh dunia berjabat tangan dan juga mengangkat tangan di gereja, dan juga bagaimana para pemimpin pernah berdoa diam-diam, dan seorang hakim juga meletakkan tangan di atas Alkitab. Dr. Yemi Osinbajo memahami kebenaran ini dengan mendalam. Sebelum ia menjadi wakil presiden Nigeria, sebelum ia menjadi pengacara, seorang profesor maupun seorang reformis, ia adalah seorang pria dari tempat kudus di gereja Kristen yang ditebus Allah atau RCCG. Ia melayani jiwa-jiwa di pemerintahan. Ia melayani melalui kebijakan. Dunia mungkin memanggilnya yang mulia. Gereja memanggilnya Pendeta Yemi. Tapi bagi dirinya sendiri, gelar itu kecil artinya. Karena ia tahu bobotnya bukan pada titel, melainkan pada tugas. Dan setiap tugas dimulai dengan penyelesaian. Kita bisa melihat ketika Obaja duduk diam di meja sebelum pidato nasional, tangannya beristirahat di atas Alkitab, bertanda bahwa rapat Dewan Ekonomi yang terstruktur, disiplin dan kolaborasi. Di Mazmur 68 dibuka dengan kebijakan. Mazmur 68 dibuka bukan dengan kebijakan, melainkan dengan prosesi. Masuknya Allah ke tempat kudus dilihat, disaksikan, dirasakan. Ini adalah representasi visual dari otoritas ilahi yang memasuki sebuah ruang. Inilah yang dicontohkan oleh Osinbajo. Ia tidak pernah masuk ke sebuah ruangan dengan asumsi kekuasaan. Ia masuk dengan mencari kehadiran Allah. Kepemimpinannya saat di Nigeria menghadapi momen-momen tergelap, dari pemberontakan hingga guncangan ekonomi, tidak digerakkan oleh karisma, melainkan ditopang oleh pengudusan. Sebagai pelaksana tugas presiden, ia memberhentikan pejabat yang melanggar konstitusi, bukan dengan amarah, tetapi dengan otoritas yang tunduk kepada Tuhan. Di sini kita bisa melihat bagaimana Osinbajo mengunjungi pasar, zona bencana, memimpin rapat nasional, dan kita bisa melihat bahwa mereka melihat prosesimu, ya Allah. Di tempat kudus, Allah berjalan masuk. Di ruang rapat, kita dipanggil untuk membawa hadirat yang sama. Tempat kudus bukanlah sekedar lokasi. Tempat kudus adalah sikap hati. Dari inilah model bagi setiap pemimpin perusahaan atau CEO atau sebagai profesional yang percaya bahwa kepemimpinan adalah panggilan suci. Selaraskan dirimu dengan surga. Pimpin dengan kerendahan hati. Eksekusi dengan keunggulan. Karena kepemimpinan dimulai dan berakhir dengan Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, selanjutnya mari kita lihat ayat-ayat Mazmur 68 ayat 25 hingga 36.
Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita bisa melihat bagian ini adalah bagaimana kita melihat harmoni dalam gerak, memimpin dengan seluruh tim. Di Mazmur 268 ayat 26 mengatakan, di depan berjalan penyanyi-penyanyi, di belakang pemetik-pemetik kecapi, di tengah gadis-gadis yang memukul rebana. Dan ini melihat bagaimana bahwa suatu paduan suara, menyetel suara, lalu menyanyi bersama dengan harmoni. Sehingga bahwa nyatakan di sini kepemimpinan bukanlah pertunjukan solo. Para penyanyi berjalan di depan, para pemetik alat musik mengikuti, di tengah-tengah para gadis menari-nari dengan rebana. Ini bukan sekedar musik, ini adalah koreografi kepemimpinan. Mazmur 68 ini memperlihatkan bahwa kepemimpinan dalam kerajaan Allah mengalir seperti sebuah simfoni. Setiap bagian unik, namun bergerak dalam kesatuan. Ini bukan tentang siapa yang paling bersinar. Ini tentang siapa yang selaras. Para penyanyi, pemain drum, para penari, masing-masing menjalankan perannya dengan ritme surgawi. Dr. Reni Osinbajo memahami bahwa teamwork adalah fondasi kepemimpinan ilahi. Sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Forum 36 Gubernur Negara Bagian, ia tidak pernah memimpin dengan ego. Ia memfasilitasi dengan struktur. Ia tahu persis apa yang Mazmur 68 tunjukkan. Pemimpin sejati bukan sekedar solois. Mereka adalah dirijen. Reformasi besar seperti Ease of Doing Business di Nigeria tidak dibangun dalam ruang kosong. Itu lahir dari kolaborasi lintas kementerian, lintas perusahaan teknologi, dan juga organisasi masyarakat sipil. Dan bagaimana Bapak-Bapak dan Ibu hasilnya? Peringkat global Nigeria membaik karena Osinbajo tidak memainkan semua alat musik sendiri. Ia memastikan seluruh orkestra berirama bersama. Dalam banyak organisasi, kekacauan tidak dimulai dari konflik. Ia dimulai dari kebingungan peran. Pemimpin yang gagal mengenali siapa penyanyi, siapa penabuh drum, dan siapa penari dalam timnya menciptakan kebisingan, bukan musik. Osinbajo pernah berkata, tugas pemimpin bukan melakukan segalanya, tetapi memastikan semua orang lain dapat melakukannya. Itulah sebabnya ia memberdayakan. Ia memberi ruang kepada pemimpin muda, kepada eksekutif negara bagian, dan mitra sektor swasta. Ia jarang menjadi suara paling keras di ruangan. Tapi dialah yang membuat ruangan itu mampu mendengar dirinya sendiri. Kepemimpinan menurut Mazmur 68 adalah tentang gerakan dengan makna. Bapak-bapak dan ibu mungkin menjadi penyanyi yang menyuarakan visi, atau penabuh drum yang menjaga ritme tim, atau penari yang mencerminkan budaya dan sukacita. Setiap peran itu memiliki esensial. Osinbajo mengerti ini. Ia tidak membangun dengan kebisingan, ia membangun dengan harmoni. Dan kepemimpinanmu, usaha Bapak dan Ibu, pelayanan Bapak dan Ibu, tim Bapak dan Ibu, bisa juga demikian. Jika Bapak dan Ibu memilih untuk memimpin seperti dirijen, bukan hanya seperti komandan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bagian ini kita akan melihat memperdalam bagaimana mengatakan yang terkecil akan memimpin kenaikan ilahi di tempat kerja. Dan ini bisa kita lihat di Mazmur 68 ayat 28. Di situ ada Benyamin yang bungsu, yang memimpin mereka, pemuka-pemuka Yahuda berbondong-bondong, pemuka-pemuka Zebulon, pemuka-pemuka Naftali. Dikatakan, lihatlah,
Benyamin yang kecil memimpin mereka. Ayat ini revolusioner. Dalam sistem suku Israel, Benyamin adalah suku terkecil, yang paling kecil kemungkinannya untuk memimpin. Tapi di sini, dalam Mazmur 68, justru dia yang disebut pertama. Bukan Yehuda sebagai suku kerajaan. Bukan Lewi sebagai garis keturunan imam. Bukan Naftali atau Zebulon. Tapi adalah Benyamin. Yang terkecil, yang terabaikan, yang diremehkan. Allah membuat pernyataan. Dalam kerajaannya, mahkota bukan untuk yang diharapkan, tetapi untuk yang setia. Dr. Yemi Osenbajo bukanlah suara paling keras dalam politik. Ia bukan berasal dari suku politik terbesar. Ia tidak dikenal karena pidato bombastis atau karisma populis. Tapi saat Nigeria gemetar, saat kekuasaan butuh ketenangan, saat sistem runtuh, Allah mengangkat sang profesor. Bukan karena ia mendorong dirinya maju, tapi karena ia siap saat bangsa butuh karakter, bukan karisma. Mazmur 75 ayat 6 menggemakan. Kenaikan tidak datang dari timur atau barat, tetapi Allah adalah hakimnya. Saat menjadi pelaksana tugas presiden, Osenbajo bergerak cepat, memecat pejabat yang menghambat konstitusi, menegakkan supremasi hukum, menenangkan kepanikan nasional. Ia tidak menggunakan megafon. Ia menggunakan hikmah. Ia tidak melempar-lempar kekuasaan. Ia mengelolanya dengan takut akan Tuhan. Seperti Benyamin. Ia tidak memimpin dari ambisi, tapi dari penunjukan ilahi. Ia membuktikan bahwa Allah sering mengangkat yang terabaikan untuk memimpin yang terbeban. Sini kita bisa melihat bagaimana ketika Osenbajo di pasar rakyat bersama keluarga pengungsi mengadakan rapat kebijakan di balik layar. Ini adalah sebuah metafora bagaimana juga kita bisa melihat sebuah biji kecil jatuh bertahun-tahun kemudian menjadi pohon oak raksasa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mungkin hari ini Bapak dan Ibu merasa seperti Benyamin. Dia tidak terlihat, diremehkan. Tapi Bapak dan Ibu tenanglah. Allah melihatmu. Ia tidak terkesan dengan sertifikatmu. Ia tersentuh oleh karaktermu. Dan saat dia mengangkatmu, tidak ada manusia, tidak ada sistem, tidak ada trigger yang bisa menghalangi. Karena kepemimpinan sejati tidak dimulai dengan ukuran. Ia dimulai dengan penyerahan. Itu sebabnya Benyamin memimpin. Itu sebabnya Osenbajo memimpin. Dan itu sebabnya Bapak dan Ibu juga bisa jadi pemimpin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ini kita bisa lihat bagaimana dari penyembahan kesaksian kekuatan melalui ketundukan. Yaitu kita bisa melihat di Mazmur 68 ayat 29 sampai 30 mengatakan, kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Teguhkanlah ya Allah apa yang telah kau perbuat bagi kami. Demi baikmu di Yerusalem, raja-raja menyampaikan persembahan kepadamu. Allahmu telah memerintahkan kekuatanmu. Bukan sekedar menyarankan, bukan sekedar menginspirasi, tapi memerintahkan kekuatan. Kata ini membawa bobot ilahi. Ini berarti kekuatanmu bukanlah hasil usahamu sendiri. Ia dipanggil dari surga saat sikap hatimu tepat. Dan di mana ia dimulai? Karena baikmu ada rahasianya, yaitu tempat kudus. Kehadiran Allah adalah titik awal kepemimpinan, titik awal negosiasi, titik awal pengaruh, dan juga titik awal pemerintahan. Dengan kata lain,
Penyembahan memberdayakan kesaksian. Dr. Yemio Sembajo tidak pernah melihat kekuatan sebagai sikap pribadi. Ia melihatnya sebagai penugasan ilahi. Itulah mengapa sebelum keputusan nasional seperti rencana keberlanjutan ekonomi selama pandemi COVID-19, ia berhenti sejenak mencari suara Tuhan. Bagi dia, ini bukan pencitraan, ini ketaatan. Ia sering mengutip di Amsal 3 ayat 5-6 mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dalam segala akhlakmu, akuilah dia, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ini bukan sekedar ayat, ini adalah strategi. Ketika pemimpin berdoa, sebelum mereka merencanakan, juga memberi mereka kredibilitas yang tidak bisa dihasilkan oleh dunia. Mazmur 68 menunjukkan urutan kepemimpinan supranasional. Kekuatan diperintahkan, kekuatan dikelola, dan para raja menanggapi. Karena baikmu, raja-raja akan membawa persembahan. Artinya, ketundukan bukan hanya mengubah hasilnya, mengubah hatimu. Ia mengubah bagaimana orang lain melihat kepemimpinanmu. Sembajo tidak perlu menuntut kesetiaan, karena hatinya mengundang kepercayaan. Jika kamu ingin memerintahkan kekuatan di kantormu, di tim bapak dan ibu, maupun di industri bapak dan ibu, jangan mulai dari posisi. Mulailah dari kehadiran. Ketundukan adalah baju cirah terkuatmu. Penyembahan adalah persiapan terbesarmu. Bagi Sembajo, tempat kudus tidak selalu di gereja, kadang di meja kerja, kadang di jalan doa, kadang dalam draft kebijakan yang dibasahi hikmat Tuhan. Dan melalui ketundukan itu, ia mengubah pelayanan publik menjadi pelayanan kudus. Itulah yang Mazmur 68 tawarkan kepada kita, Bapak dan Ibu. Bukan sekedar kekuasaan, tetapi kekuasaan dengan tujuan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bagian ini kita akan melihat bagaimana ketika musuh menjadi sekutu, mengubah oposisi menjadi kesempatan, yaitu kekuatan sejati tidak menghancurkan, ia menembus. Tertulis di dalam Mazmur 68 ayat 31-32. Demikian. Hardiklah binatang-binatang di tengah gelagat, kawanan dengan benteng serta lembu jantan para bangsa. Injaklah mereka yang mengejar perak. Serahkanlah bangsa-bangsa yang suka berperang. Dari Mesir, orang membawa barang-barang tembaga. Ethiopia bersegera mengangkat tangannya kepada Allah. Hardiklah binatang-binatang. Biarlah bangsa-bangsa yang gemar perang tercerai-berai. Dan namun, para pembesar akan datang dari Mesir. Ethiopia akan menandahkan tangannya kepada Allah. Ini adalah sebuah paradoks. Mazmur 68 menyampaikan satu kebenaran kepemimpinan besar. Mereka yang dulu mengancam kedamaian bisa menjadi mitra dalam tujuan. Bukan melalui manipulasi, bukan melalui kekuatan militer, tapi melalui otoritas moral. Ini adalah diplomasi surgawi. Cara Tuhan mengubah musuh menjadi sekutu. Dr. Yemio Sembajo dihadapkan pada dilema bersejarah, yaitu Delta Niger. Kaya akan minyak, namun tercabik oleh konflik. Generasi demi generasi diliputi pemberontakan, diliputi korupsi, dan perlawanan bersenjata. Banyak yang menyerukan penggunaan kekuatan militer. Tapi Sembajo memilih sesuatu yang lebih kuat, yaitu adalah empati. Ia masuk ke wilayah konflik tanpa baju jirah, tanpa ego, tanpa pertunjukan besar. Ia mendengarkan.
Ia berdoa. Ia mengangkat martabat mereka yang telah lama diabaikan. Dan kemudian ia menawarkan kemitraan. Mazmur 68 berkata, Ethiopia akan menadahkan tangannya kepada Allah. Tangan yang dulu menggenggam tombak kini mengangkat tangan dalam penyembahan. Itulah kekuatan pemimpin yang membawa hadirat Tuhan. Osenbajo tidak hanya menyelesaikan masalah, ia mengubah atmosfer. Ia mengubah dendam menjadi kesempatan. Ia mengubah kemarahan menjadi kolaborasi. Itulah diplomasi kerajaan Allah. Amsal 16 ayat 7 menyatakan, apabila jalan seseorang berkenan kepada Tuhan, maka musuhnya pun didamaikannya dengan dia. Dalam kepemimpinan Bapak dan Ibu sendiri, apakah Bapak dan Ibu akan menghadapi oposisi di ruang rapat, maupun di pelayanan, maupun ketika di tempat negosiasi, bahkan di tengah-tengah keluarga? Jalan termudah adalah pembalasan. Jalan tersulit adalah kepemimpinan yang menebus. Namun, standar Osenbajo adalah tetap tenang saat orang lain mengamuk. Tetap konsisten saat orang lain memanipulasi. Tetap seperti Kristus saat orang lain berkompetisi. Habis binatang itu, lalu tebus manusianya. Begitulah kerajaan Allah. Begitulah pemimpin sejati bangkit. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bagian ini kita akan membicarakan tentang tema tentang ketika pemimpinan lahir dari penyembahan, pengaruhnya menembus batas bangsa. Itu tertulis di Mazmur 68 ayat 33 sampai 35. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Bermazmurlah bagi Tuhan, bagi Dia yang berkendara melintasi langit purbakala. Perhatikanlah, Ia memperdengarkan suaranya yang dahsyat. Akuilah kekuasaan Allah. Kemegahannya ada di atas Israel. Kekuasaannya menjangkau awan-awan. Bernyanyilah bagi Allah, hai kerajaan-kerajaan bumi. Tinggikan suara kalian. Tinggikan suara Bapak dan Ibu. Bukan hanya sebagai individu, tapi sebagai bangsa-bangsa. Mazmur 68 ini bukan hanya memanggil gereja-gereja. Ia memanggil kerajaan-kerajaan, memanggil pemerintahan, memanggil sistem, budaya, untuk mengakui dan merayakan kedaulatan itu. Karena ketika pemimpin menyembah, mereka memerintah secara berbeda. Dan ketika bangsa-bangsa bernyanyi, mereka selaras dengan ritme surgawi. Dr. Yemi Osenbajo memahami ini dengan mendalam. Kepemimpinannya tidak terbatas pada pembatasan Nigeria. Ia bergema melintas benua. Ia tidak mengubah nadanya tergantung audiensnya. Baik di World Bank maupun seminari lokal, pesannya tetap sama. Keagungan bangsa bergantung pada kejernihan moralnya. Ini adalah bentuk penyembahan. Bukan hanya dalam nyanyian, tapi dalam pengelolaan hidup. Ia menyujudkan Roma 12 ayat 1. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Kepemimpinannya adalah tindakan penyembahan hidup. Penyembahan tidak dibatasi oleh hari Minggu pagi. Ia hadir dalam bagaimana Bapak dan Ibu memimpin rapat. Dalam bagaimana Bapak dan Ibu memperlakukan karyawan. Juga dalam bagaimana Bapak dan Ibu merespon kritik. Dan juga bagaimana Bapak dan Ibu mengelola kekuasaan. Osenbajo tidak perlu berteriak untuk didengar. Integritasnya berbicara. Dan itulah dirayakan Mazmur 68. Pemimpin yang suaranya naik
bukan dalam kesombongan, melainkan dalam penyembuhan. Nyatakanlah kekuasaan Allah semua ini. Karena saat kamu mengakui sumber sejati kekuatan Bapa dan Ibu menjadi saluran pengaruh ilahi. Penyembahan Osenbajo tidak hanya ada dalam lagu-lagu. Ia ada dalam reformasi keadilannya, dalam perjuangannya untuk kaum miskin, dalam komitmennya kepada generasi muda, dalam penolakannya untuk membalas dendam saat difitnah. Tidak penyembahan dalam neraka. Namun Mazmur 68 berakhir dengan janji ini. Kekuatannya di awan-awan, kemegahannya di atas Israel, kepemimpinan seperti awan. Lalu hadir, terkadang tersembunyi, tapi selalu membawa hujan ke tempat yang tepat. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bagian ini kita akan melihat bagaimana kekuatan keperkasaan adalah karunia, yaitu kekuatan bukanlah hak untuk diklaim, melainkan tanggung jawab untuk ditolak. Mazmur 68 ayat 3-6 menyatakan, Allah sungguh dahsyat dalam tempat kudusnya, dialah Allah Israel. Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Allah. Allah sangat dahsyat dari tempat kudusnya. Dialah yang memberikan kekuatan dan keperkasaan pada umatnya. Ini adalah baris penutup dari Mazmur 68. Dan ia membawa pesan mendalam bagi setiap pemimpin. Kekuatan tidak diperoleh. Kekuatan tidak berhak diklaim. Kekuatan itu diberikan. Dan saat Bapak dan Ibu berpikir, Bapak dan Ibu memilikinya. Bapak dan Ibu telah kehilangan esensi kepemimpinan. Karena kekuatan ilahi bukanlah tahta untuk diduduki, tapi beban yang harus dipikul. Dr. Yemi Osenbajo adalah salah satu orang paling berkuasa di Afrika. Namun dia sering mengakhiri pidatonya dengan kalimat sederhana. Semoga Tuhan menolong kita. Ini bukan sekedar kerendahan hati. Ini adalah teologi. Ia tidak berjalan dalam otoritas karena popularitas. Ia berjalan di dalamnya karena tujuan. Ketika ditanya tentang kekuasaan, ia pernah berkata, kekuasaan milik Tuhan. Saya ingin memegangnya selama dia mengizinkan. Itulah yang dia diajarkan di Mazmur 68 ayat 36. Kekuatan hanyalah pinjaman. Dari pemimpin hanyalah pengelola dari apa yang dipercayakan surga. Di dunia penuh ego, pengekangan Osenbajo sangat mencolok. Ia tidak pernah melampaui batas. Ia tidak pernah mengejar gelar kehormatan. Ia tidak pernah menggunakan kekuasaan untuk membalas dendam. Ia melindungi proses. Bahkan ketika itu berarti mengorbankan visibilitas. Reformasinya seperti digitalisasi pengadilan, program investasi sosial, dan pengembangan teknologi. Dibangun bukan atas namanya, tapi atas nilai yang bertahan. Begitulah tanda pemimpin sejati. Karya mereka bertahan melebihi gelar mereka. Inilah kebenarannya. Bapak dan Ibu tidak perlu berjuang untuk mempertahankan apa yang Tuhan berikan. Bapak dan Ibu tidak perlu berpegang pada jabatan ketika Tuhan memanggil Bapak dan Ibu untuk meninggalkan jejak. Dan Bapak dan Ibu tidak perlu takut pergi jika Bapak dan Ibu telah membangun sesuatu yang kekal. Terpujilah Allah. Bukan pemimpinnya, bukan soraknya, bukan warisannya, tapi terpujilah Allah, pemberi kekuatan dan sumber dari semua panggilan kepemimpinan sejati. Apakah Bapak dan Ibu sebagai seorang CEO, seorang pejabat publik, seorang pendeta, seorang pengusaha, atau seorang ayah
Biarkan kepemimpinanmu berakhir di tempat yang sama di mana dia dimulai, yaitu dalam penyembahan. Biarkan warisan terbesarmu bukanlah nama, melainkan berkat. Dan biarkan kata-katamu yang terakhir, seperti Mazmur 68 berbunyi, Allah memberikan kekuatan, Allah memberikan keperkasaan. Terpujilah Allah. Sini kita bisa melihat bagaimana bahwa Allah memperdayakan pemimpin dan tempat kudus beruang rapat. Stay profesional. Amin.